Dulu, Pak. Kenapa, Pak? Yang lain tolong on kamera dulu ya. Tes yang lain, tolong dong on kamera, sudah jam 9 nih anak-anak. Kita on kamera dulu ya. Tolong on kamera anak-anak, kita mulai ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Seri. Ya, sudah semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Nah, sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, hari ini siap untuk belajar ya? Ya, Bu. Baik. Bentar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ucapkan Om Swastiastu terlebih dahulu. Swastiastu. Nah, anak-anak, Ibu sudah kirimkan link untuk presensi kehadiran di WA Group. Kalian sudah melakukan presensi? Belum. Yang belum, tolong segera lakukan presensi ya. Kemudian sudah menyiapkan alat dan bahan untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Di laptop atau HP yang dipergunakan. Kalau misalnya belum penuh, silakan letakkan charger di samping kalian ya. Bagi yang sinyalnya agak ada kendala, nah, siapkan headset ya. Kemudian sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Bagus, silakan pimpin doa kita hari ini ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bagus. Nah, mari kita baca kesepakatan kelas kita hari ini. Yang ya, kemarin bisa ikut, Bu. Ya, enggak apa-apa tuh, Gus. Nah, kita lanjut ya. Kita baca kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, silakan Ge Ari baca. Bersikap dengan hormat baik dengan guru maupun dengan teman selama pembelajaran berlangsung. Ya, lanjut. Yang kedua, Satya.
Mendengar dengan baik saat guru atau teman sedang berbicara, menjelaskan pertanyaan mengenapi. Yang ketiga, sering. Siap mengikuti setiap langkah pelajaran dengan tertib. Lanjut, bagus. Yang keempat. Tetap menyalakan kamera selama pembelajaran berlangsung. Kecuali ada hal mendesak, boleh mematikan kamera dengan meminta izin terlebih dahulu. Ya, kalau sinyal kalian memungkinkan, tolong tetap hidupkan kamera ya. Lanjut nomor 5. Tugas. Belum. Hidupkan mikrofon saat hendak berbicara, tetapi saat guru dan teman berbicara, mikrofon dimatikan. Ya, ingat mematikan mikrofon saat kalian tidak berbicara ya. Yang ketujuh, Padia. Angkat tangan terlebih dahulu saat ingin berbicara, bertanya, atau menanggapi. Ya, ingat angkat tangan ya saat ingin berbicara, saat ingin bertanya, atau ingin menanggapi pertanyaan temannya. Lanjut, kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Nah, untuk meningkatkan nasionalisme kalian, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Untuk menambah semangat kalian, mari kita nyanyikan lagu Mars PPK terlebih dahulu. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia.
Beri semangat. Nah, masih ingat tepuk dan salam PPK? Masih, Bu. Sibuk, tapi gerakannya lupa. Gerakannya lupa. Ini di slide sudah Ibu isi ya. Gerakannya pada saat religius harus gimana, pada saat nasionalis harus gimana. Jadi tinggal diikuti bagaimana yang di slide ya. Tepuk PPK, Ibu minta kesediaannya dulu. Siapa yang mau membantu Ibu memandu temannya? Tepuk PPK. Tugus, ya silakan Tugus. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lanjut. Terima kasih ya Tugus. Ya, Kita Bu. lanjut ke salam PPK. Ayo siapa yang mau memandu temannya salam PPK? Salam PPK yang perempuan sekarang. Oh Satya, silakan Satya. Yang lain matikan mikrofon ya. Satya silakan. Ya, Bu. Salam PPK. Menyenangkan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita lanjut ke karena sekarang sedang masa pandemi, jadi tidak lupa Ibu kembali ingatkan agar kalian tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M. 5M. Nah, apa saja? Masih ingat 5M itu apa saja? Masih ingat Memakai dong? masker, Saja. mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Mengatasi mobilitas. Iya, betul sekali. Sudah kalian laksanakan 5M di rumahnya? Sudah. Sudah. Nah, untuk menumbuhkan budaya baca, mari kita membaca dulu sebentar, 5 menit saja. Kita melakukan literasi dulu. Silakan baca. Bacaan yang Ibu tampilkan di slide. Bisa kalian baca? Bisa terlihat kan? Bisa, Bu. Bisa. Iya. Sudah, Bu. Sudah, nah, kalau sudah, wacana pada Sudah. iya, wacana pada kegiatan literasi yang Ibu tampilkan itu membahas tentang siapa anak-anak? Tentang seorang James Naismith. James Naismith. James Naismith itu adalah tokoh yang menciptakan, yang mampu menemukan apa anak? Main basket. Main basket, Bu. Ya, dia suka main basket dan dia dinyatakan sebagai penemu apa? Penemu pemain bola basket, Bu. Iya, penemu bola Bola basket. Nah, ada pertanyaan dari wacana literasi ini? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, kalau tidak kita lanjut. Nah, kita bahas sekarang. Nah, gambar ini. Kegiatan apa yang dilakukan oleh jari itu anak-anak? Kegiatan apa yang Mematikan Memencet. lampu, Bu. Memencet tombol saklar. dipencet? Tombol saklar. Menghidupkan dan mematikan lampu, Bu. Menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, kegiatan itu sedang apa yang dilakukan pada kegiatan itu? Yang nampak itu gambar apa? Jadi, Bu, sama saklar, Bu. Iya, gambar saklar. Apa yang dilakukan pada saklar itu? Dia apakan saklar? Dipencet, Bu. Iya, dipencet atau ditekan. Nah, apa tujuan
tujuan dia memencet atau menekan saklar itu? Untuk mematikan lampu dan menghidupkan lampu, Bu. Iya, bagus sekali. Untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Kenapa ketika saklar dipencet lampu mau hidup atau mau mati? Kenapa? Karena ada Satu yang jawab. Ingat yang Sri. karena ada aliran listrik. Karena ada aliran listrik. Bagus sekali. Yang lain ada lagi yang punya jawaban berbeda? Nah, Tidak. kalau tidak, nah kenapa ketika saklar dipencet atau ditekan itu terjadi aliran listrik? Ada yang tahu jawabannya kenapa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jika Tidak, Bu. Karena ada arus listrik. nah, mari kita Tidak. lakukan beberapa kegiatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak teks dan PowerPoint tentang rangkaian listrik, kalian dapat mengumpulkan informasi penting pada setiap paragraf dan menganalisis bagian teks yang termasuk 3 komponen struktur teks eksplanasi dengan cermat. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menyusun satu buah laporan tertulis berdasarkan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dan membuat satu buah simpulan mengenai struktur teks eksplanasi dengan mandiri. Yang ketiga, setelah menyimak video tentang rangkaian listrik yang disajikan melalui PowerPoint dan tanya jawab, kalian dapat menentukan alat dan bahan yang dipakai membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan menganalisis fungsi setiap bagian komponen yang terdapat dalam rangkaian listrik dengan cermat. Yang keempat, setelah menyimak video tentang rangkaian listrik, kalian dapat membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dengan mandiri. Dan yang kelima, setelah membuat rangkaian listrik sederhana secara seri, kalian dapat memerinci proses perjalanan arus listrik pada rangkaian seri secara percaya diri. Nah, minggu lalu Ibu sudah pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mencoba membuat desain atau gambar rangkaian seri yang akan kita buat hari ini. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mencoba membuat rangkaian seri yang akan coba kita praktekkan pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu mau tahu dulu salah satu mempresentasikan gambar yang sudah dibuat. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan gambar atau desain rangkaian seri yang sudah dibuat? Gambarnya silakan diperlihatkan. Oh ya, bagus, sudah menunjukkan tanda-tanda membawa ya. Ya. Desain rangkaian seri yang saya buat, Bu. Iya. Nah, itu desain, coba Ibu lihat lagi, bagus. Yang lain biar teman. Ya, yang lain juga sudah membuat ya. Sudah semuanya membuat ya. Sudah. Sekarang Ibu tanya, bagus menggunakan berapa baterai dalam desain itu? 2 baterai, Bu. 2 baterai. Tolong diperlihatkan desainnya, gambarnya. Lampu yang dipergunakan berapa, Bagus? 2 lampu, Bu. Iya, 2 lampu. Terima kasih, Bagus. Kita lanjut sekarang ke alat dan bahan. Alat dan bahan sebelumnya sudah Ibu suruh ya kalian untuk mempersiapkan apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini dalam membuat rangkaian. Siapa yang mau mempresentasikan alat dan bahannya? Ya, Eka, silakan Eka. Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat rangkaian antara lain kardus untuk tempat menempel, kabel,
saklar, dua buah baterai, dua buah bola lampu, isolasi, gunting, obeng, dua buah fitting lampu. Ya, terima kasih Eka. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kalian simak video yang Ibu sajikan berikut. Kita ke informasi lainnya, Saudara. 4 ruko di kawasan pasar tradisional Larangan, Sidoarjo terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api diduga berasal dari toko elektronik di lantai 2 salah satu ruko akibat korsleting arus listrik. Api dengan cepat membesar karena di lantai 2 tersebut digunakan sebagai gudang elektronik yang mayoritas berbahan plastik. Api kemudian merembet ke 3 bangunan ruko di sampingnya. 6 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Polisi yang berjaga di lokasi kebakaran untuk mencegah terjadinya penjarahan. Ibu ulang putar ya. Kita ke informasi lainnya, Saudara. 4 ruko di kawasan pasar tradisional Larangan, Sidoarjo terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kita ke informasi lainnya, Saudara. 4 ruko di kawasan pasar tradisional Larangan, Sidoarjo terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api diduga berasal dari toko elektronik di lantai 2 salah satu ruko akibat korsleting arus listrik. Api dengan cepat membesar karena di lantai 2 tersebut digunakan sebagai gudang elektronik yang mayoritas berbahan plastik. Api kemudian merembet ke 3 bangunan ruko di sampingnya. 6 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Polisi yang berjaga di lokasi kebakaran untuk mencegah terjadinya penjarahan. Nah, sudah simak videonya. Tadi kejadian apa yang terjadi pada video itu, anak-anak? Arus listrik akibat arus listrik 4 ruko terbakar. Yang Ibu tunjuk bantu cara ya, biar tak keroyokan di Google Meet-nya ya. Satya dulu, silakan Satya. Diduga korsleting. Diduga korsleting. Sri matikan tolong mic-nya. Kemudian jawaban Satya diduga korsleting. Yang lain, ayo. Kejadian apa yang terjadi? Eka Pratiwi, silakan. Akibat korsleting arus listrik 4 ruko terbakar. Ya, akibat korsleting arus listrik 4 ruko terbakar. Ada yang punya jawaban lain? Masalah apa yang terjadi? Tidak. Bu. Ya, jadi itu adalah permasalahan tentang peristiwa kebakaran, betul ya? Yang penyebabnya adalah sudah dijelaskan tadi sama Eka, penyebabnya adalah korsleting arus listrik. Korsleting itu apa? Tahu nggak kalian apa itu korsleting?
Konslet, Bu. Ya, sering dibilang konslet ya di rumah itu adalah hubungan singkat antara dua arus. Kemudian bahaya atau tidak korsleting listrik itu? Bahaya, Bu. Saya Bu. Ya. Kalian tahu apa yang menyebabkan terjadinya korsleting itu? Enggak. Kalau nggak tahu, sekarang mari kita mencari tahu. Maaf Bu, tadi internet saya putus Bu. Ya, nggak apa-apa Tugus. Sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kalian mencari jawabannya, apa yang menyebabkan korsleting itu, sekarang kalian baca terlebih dahulu ya tentang rangkaian listrik sederhana. Agar kalian paham dulu ya tentang rangkaian listriknya. Satya bagus, tolong off-kan ya ininya. Baca dalam hati saja. Tugas juga. Bagus, tolong kameranya di ininya, mikrofonnya di on. Sudah selesai membaca, anak-anak? Sudah. Sudah. Sudah Bu. Nah, belum? Sudah Bu. Ada yang belum? Sudah, Bu. Semua sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, tugas belum kita Sudah, Bu. tugas Sudah, dulu Bu. ya. Bagus, tolong di off-kan ininya, mic-nya. Sudah, anak-anak? Sudah. Sudah Bu. Ya. Nah, kalau sudah, mari kita temukan dulu beberapa informasi penting yang ada dalam teks yang Ibu tampilkan. Ayo, siapa yang sudah menemukan? Eka, coba. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik ke komponen-komponen lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Iya, terima kasih Eka. Betul ya, itu ada di paragraf yang pertama. Selanjutnya, informasi penting. Bagus, silakan. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah senter. Ya, contoh rangkaian seri yang paling mudah yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah senter. Di paragraf kedua. Berikutnya, ada lagi?
Ada lagi yang menemukan? Eka lagi, silakan. Dalam rangkaian listrik terdapat komponen yang berfungsi masing-masing. Komponen listrik tersebut diantaranya baterai, fitting, kabel, dan saklar. Ya, terima kasih Eka. Itu ada di paragraf keempat. Nah, berarti kalian sudah bisa ya menentukan informasi penting yang ada dalam sebuah teks? Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, teks yang Ibu tampilkan ini termasuk teks apa? Jenis teks apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca materi ajar yang dikirim? Rangkaian listrik sederhana. Jenis teksnya? Ada yang tahu ini termasuk jenis teks apa? Ya, bagus sekali Sri. Ini termasuk teks eksplanasi ilmiah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi ilmiah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu. Nah, jika tidak, silakan kalian baca dulu yang dibutuhkan di slide. Teks eksplanasi ini adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat atau bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam terjadi. Bagus, tolong matikan mikrofonnya, Gus. Nah, sudah selesai membaca tentang teks eksplanasi ilmiah? Sudah. Nah, jadi teks eksplanasi ilmiah itu teks yang bagaimana? Ingat, angkat tangan dulu baru hidupkan mikrofon. Teks Eka, silakan. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Iya, terima kasih Eka. Jadi teks yang Ibu tampilkan tadi termasuk teks eksplanasi ilmiah tidak? Termasuk, Bu. Nah, kenapa dia termasuk teks eksplanasi ilmiah? Teks yang Ibu tampilkan tadi membahas tentang apa? Listrik, Bu. Iya, betul sekali. Sekarang kita lanjut ke komponen-komponen teks eksplanasi ilmiah. Terdiri atas apa saja teks eksplanasi ilmiah itu? Yang bisa angkat tangan. Fadia, silakan. Penyalaan umum, deretan penjelas, penutup. Ya, jadi secara umum teks eksplanasi ilmiah itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, di bagian awal atau di bagian pembukaan itu ada yang namanya pernyataan umum. Kemudian yang kedua, di bagian isi itu ada namanya deret penjelas, itu ada di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir, bagian penutup atau kesimpulan itu ada di akhir wacana. Nah, sekarang Ibu kembali tampilkan teksnya. Kalian identifikasi yang mana termasuk bagian pernyataan umum, bagian deret penjelas, dan bagian kesimpulan. Sekarang Ibu tampilkan kembali teksnya. Kalian lakukan analisis yang mana termasuk bagian pernyataan umum, yang mana termasuk bagian deret penjelas, dan kesimpulan. Bisa ya? Mari kita lakukan analisis. Yang manakah termasuk pernyataan umum? Ayo yang bisa angkat tangannya. Yang bisa?
angkat tangan dulu baru hidupkan mikrofon biar nggak kayak di pasar jadinya suasana kelas kita. Pasar. Ya kayak pertemuan sebelumnya kayak pasar loh hasil rekamannya. Ayo angkat tangan kemudian ibu tunjuk nyalakan mikrofon. Bagian pernyataan umum pada teks eksplanasi ini yang mana? Fadia, silakan. Kerasin sedikit Fadia, tolong diulang lebih keras. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik ke komponen lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Salah satu rangkaian listrik yang ada di rumah dapat berupa rangkaian seri. Bila dilihat dari cara penyusunan, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Bagaimana? Yang lain betul itu termasuk bagian pernyataan umum? Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi ingat kuncinya bagian pernyataan umum terletak di awal teks. Bagus ya Pak Dia, terima kasih Pak Dia. Kita lanjut ke bagian deret penjelas. Siapa yang bisa angkat tangannya baru nyalakan mikrofon. Bagian deret penjelas, silakan deret penjelas. Bagian deret penjelas. Bagian deret penjelas itu ada di tengah-tengah. Silakan bagian deret penjelas. Yuk, deret penjelas. Deret panjang. Sri, silakan. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah senter rangkaian susun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri juga bisa kita temui dalam pemasangan lampu-lampu penerangan di pinggir jalan. Ya, terima kasih Sri. Sri, kalau misalnya mau menanggapi, colokkan headsetnya ya, biar nggak mendengung sekalian. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. ya betul ya. Itu rangkaian deret penjelasnya. Dimulai dari paragraf kedua. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah senter. Ada lagi yang menemukan bagian deret penjelas yang lain selain yang sudah ditemukan oleh Sri? Ada? Tidak. Ya, Bu. Nah, yang ini juga masuk deret penjelas, langkah-langkah pembuatan rangkaian listrik, kemudian fungsi-fungsi komponen itu juga termasuk deret penjelas. Ingat, deret penjelas itu yang terdapat di tengah-tengah teks ya. Kita lanjut ke bagian penutup atau simpulan. Siapa yang bisa menemukan simpulan? Ingat, simpulan itu ada pada bagian akhir. Sri, silakan. Rangkaian listrik seri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita menggunakan rangkaian listrik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling penting adalah kita senantiasa menggunakannya secara bijaksana, yaitu menggunakan listrik secara hemat karena hemat listrik hemat biaya. Ya, betul sekali. Jadi paragraf yang akhir ya, itu adalah simpulan atau penutup pada teks eksplanasi ini. Nah, jika nanti Ibu berikan kalian sebuah teks eksplanasi, apa kalian bisa menentukan yang mana termasuk bagian umum, yang mana termasuk deret penjelas, dan yang mana termasuk simpulan? Bisa menentukan? Bisa, Bu. Ya, bisa. Kalau bisa, ada dulu pertanyaan sampai di sini.
Ada pertanyaan dulu? Tidak. Enggak, Bu. Nah, kalau enggak, sekarang kita lanjutkan bagian selanjutnya. Nah, sebelum Ibu putar video, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mencoba membuat gambar atau desain tentang rangkaian seri yang sederhana. Sri dan Satya tolong matikan mic-nya ya. Ya, jadi sebelum Ibu lanjutkan, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mencoba membuat desain rangkaian seri secara sederhana. Sekarang Ibu mau lihat kembali salah satu desain dari kalian, desain yang sudah kalian buat. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Ya, oh bagus ya. Silakan Bagus. Coba tolong diperlihatkan. Ya, yang lain juga sudah semua membuat ya. Nah, Bagus dalam rangkaiannya menggunakan berapa baterai Bagus? 2 baterai, Bu. 2 baterai. Kemudian lampunya? Lampunya 2 lampu, Bu. Ya, terima kasih Bagus. Sri dan Satya bagian terakhir ya, jangan perlihatkan dulu sekarang. Kalau ada dosen Ibu ketahuan Ibu ngomong ya. Ya, yang bawa rangkaian sudah jadi, perlihatkan terakhir. Kita ulang bagian ini ya anak-anak ya, nanti Ibu potong videonya ya. Ya, Bagus ini kan dulu. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyimak video, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat desain atau gambar rangkaian seri secara sederhana. Sekarang coba salah satu dari kalian presentasikan rangkaian yang sudah kalian buat. Ayo. Gambarnya, silakan dipresentasikan gambar rangkaian yang sudah dibuat. Gambar rangkaian yang sudah dibuat, silakan dipresentasikan. Ayo, siapa yang? Ya, Bagus, silakan. Ini, Bu. Ya. Desain rangkaian seri yang saya buat, Bu. Ya, yang lain bagaimana? Sama dengan Bagus atau berbeda mungkin? Sama. Sama, Bu. Berbeda juga nggak masalah ya. Dalam rangkaian ini Bagus menggunakan berapa baterai? Berapa baterai yang Bagus gunakan? Bagus dan 2 baterai. 2 baterai, Bu. Ya, lampunya ada berapa Bagus? 2 lampu, Bu. Ya, ada yang menggunakan 1 lampu? Tidak, Bu. Jika ada juga boleh ya, tak masalah ya. Nah, Ibu juga sudah pada pertemuan sebelumnya sudah juga Ibu tugaskan kalian untuk membawa alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat rangkaian hari ini. Sudah dibawa alat dan bahannya, sudah disiapkan? Sudah. Nah, kalau sudah, salah satunya tolong presentasikan alat dan bahan apa saja yang sudah kalian siapkan. Siapa yang bersedia untuk ya, Eka, silakan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat rangkaian antara lain kardus untuk tempat menempel, kabel, saklar, 2 buah baterai, 2 buah bola lampu, instalasi, gunting, obeng, 2 buah fitting lampu. Ya, sudah Eka? Sudah. Yang lain sudah menyiapkan? Nah, ada yang mungkin bahannya masih belum disiapkan atau yang bahannya yang kurang? Sudah. Nah, berarti sudah semua lengkap ya? Nah, jika sudah lengkap semua,
sekarang kalian simak video cara pembuatan rangkaian seri yang Ibu tampilkan. Setelah itu kita akan mencoba membuat rangkaian seri secara sederhana ya. Nah, kalian sudah menyimak ya tadi cara pembuatan rangkaian listrik secara seri. Nah, dari video tadi dengan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan, ada yang kurang alat dan bahannya? Ada, Bu. Ya, kalau sudah lengkap, sekarang kita akan lakukan kegiatan asinkronus. Jadi, kalian boleh mematikan kamera, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya yang Ibu sudah share,
dan kalian coba praktekkan membuat rangkaian ya. Jika ada kesulitan, silakan nanti kita diskusi melalui WA grup atau WA ibu pribadi ya. Silakan kalau kesulitan baik dalam pengerjaan LKPD maupun dalam pembuatan rangkaian. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, silakan kerjakan LKPD dan buat contoh rangkaiannya. Ibu beri kalian waktu 45 menit, cukup enggak? Cukup, Cukup Bu. ya, sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati kemarin, 45 menit Ibu rasa cukup ya. Silakan kerjakan, boleh off kamera ya. Boleh juga keluar dari Meet sementara, boleh. Jadi Ya, kita Bu. kesepakatan aja, off kamera apa keluar Meet? Off kamera, Bu. Ya, off kamera aja ya, silakan buat LKPD dan percobaannya ya. Kerjakan LKPD mah. Bagus, matikan ininya ya. Kita kembali belajar ya. Yuk, yang belum di-on-kan kameranya dulu. Saya belum, Bu. Ya. Silakan on cam yang belum ya. Sudah siap? Sudah, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Nah, itu ada adiknya yang ikut belajar ya. Nah, ice breaking hari ini Ibu berikan kalian, kita bernyanyi ya. Kalian ingat tak nyanyi lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Ingat, Bu. Ya. Nah, kalau sudah ingat, tapi sekarang kita ganti liriknya. Baterai itu berarti kepala, kabel itu pundak, saklar itu tangan kanan, dan bola lampu atau bohlam itu tangan kiri.
Yuk, kita mulai nyanyi. Baterai, kabel, saklar, bongkar, saklar, bongkar. Baterai, kabel, saklar, bongkar, saklar, bongkar. Hah? Ya. Itu adiknya siapa ya? Adiknya Sri apa Satya? Ya adik-adik, boleh adiknya dulu gini biar tak ikut masuk rekaman. Boleh nggak adiknya? Adiknya nggak ada yang mampu ya? Boleh nggak biar nggak ikut masuk rekaman? Adiknya susah ibu ngedit soalnya kalau ada ini. Bu, ini udah mulai rekamannya, Bu. Sudah, Tugus. Di on cam ya, Tugus kalau memungkinkan. Nah, sudah. Kameranya rusak, Bu. Hah? Kameranya rusak, Bu. Nggak bisa, Bu. Ya udah, off cam aja. Yuk, kita ulang. Baterai, kabel, saklar. Saklar bolam. Sekarang Ibu acak saklar. Yang mana saklar? Saklar. Makanan, Bu. Tangan, Bu. Makanan. Oke. Kabel. Kepala, Bu. Kepala, Bu. Bunda. Bu. Saklar. Saklar lagi. Saklar tangan kanan, Bu. Ya. Kemudian bohlam. Tangan kiri, Bu. Kiri. Baterai. Kepala, Bu. Ya. Nah, sudah. Cukup ya ice breakingnya. Kita lanjut ke nih. Kita membahas LKPD sekarang ya. Sebentar dulu ya. Sebentar dulu ya. Satu. Nah, sudah kita bahas LKPD yang pertama. Informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi ilmiah di paragraf pertama. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagus, silakan. Paragraf 1. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik ke komponen-komponen lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Ya, ada yang punya jawaban lain? Nomor 1, masih paragraf 1, ada yang punya jawaban berbeda? Atau jawaban Tidak. Ya, terima kasih, bagus sekalian. Lanjut paragraf 2. Sri, paragraf 2, silakan. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari dalam center. Mendengung sekali ya. Kalau Sri bisa nggak pakai headset kalau tiap jawab ya? Soalnya mendengung sekali ininya. Betul ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah center. Ada yang menemukan lagi informasi penting selain Sri? Ada, Bu. Enggak, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga. Paragraf yang ketiga. Silakan. Sri, tolong bacakan, Sri. Paragraf yang ketiga. Ari, silakan.
Langkah-langkah pembuatan rangkaian listrik secara seri antara lain: 1. Siapkan kabel. 1 buah saklar, 2 buah baterai, 2 buah fitting beserta bola lampu dan wadahnya. 2. Susun baterai pada wadah sesuai kutubnya. 3. Sangkit kabel saklar dan baterai sesuai dengan kutubnya. 4. Berikan selotip pada kabel yang disambung pada fitting lampu agar kuat. Ada lagi? 4. Ari menemukan 4. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ari. Ada yang Sama, Bu. ada yang mau menambahkan untuk punya jawaban lain? Enggak ada, Bu. Tidak, Bu. Sama? Ya, jadi pada paragraf ketiga intinya adalah langkah-langkah pembuatan rangkaian listrik. Kita lanjut ke paragraf yang keempat. Fadia, silakan. Berikan baterai berfungsi sebagai sumber tenaga, fitting berfungsi sebagai dudukan lampu, kabel berfungsi untuk menghantar listrik, saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Ya, bagus sekali. Jadi betul ya, itu adalah fungsi komponen. Lanjut paragraf 5. Satya. Hal yang paling penting adalah kita senantiasa menggunakannya secara bijaksana, yaitu menggunakan listrik secara hemat. Ya, terima kasih Satya. Satya membacanya lebih sering dilatih ya, biar tidak ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Jangan tuh. Ada yang punya jawaban berbeda? Sri angkat tangan, mau menjawab lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Paragraf 3, langkah-langkah membuat rangkaian listrik secara seri antara lain: siapkan kabel, 1 buah saklar, 2 buah baterai, 2 buah fitting beserta bola lampu dan wadahnya. Susun baterai pada wadah sesuai kutubnya. Sakit kabel, saklar, dan baterai sesuai dengan kutubnya. Berikan selotip pada kabel yang disambung pada fitting lampu agar kuat. Pasang bola lampu pada masing-masing fitting. Ya, terima kasih Sri melengkapi ya jawaban di paragraf ketiga. Bagus sekali ya. Sudah. Ya, Bu. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban? Tidak. Ada, Bu. Sudah mengerti semua bagaimana cara menentukan informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya mengenai komponen yang terdapat dalam teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, Sri, silakan. Sri, silakan dijawab bagian pernyataan umum dulu ya. Kita mulai dari bagian pernyataan umum dulu. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik ke komponen-komponen lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Salah satu rangkaian listrik yang ada di rumah dapat berupa rangkaian seri. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Ya. Bagian pernyataan umum itu ada di awal paragraf atau awal teks seperti yang sudah diungkapkan oleh Sri. Ada yang memiliki jawaban lain mengenai pernyataan umum?
Tidak, Bu. Ada, Bu. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke bagian deret penjelas. Siapa yang mau jawab? Alif. Deret penjelas. Bagus, silakan. Langkah-langkah pembuatan rangkaian listrik secara seri antara lain yaitu 1. Siapkan kabel 1 buah saklar, 2 buah baterai, 2 buah fitting beserta bola lampu dan wadahnya. 2. Susun baterai pada wadah sesuai kutubnya. 3. Rakit kabel saklar dan baterai sesuai dengan kutubnya. 4. Berikan selotip pada kabel yang disambungkan pada fitting lampu agar kuat. 5. Pasang bola lampu pada masing-masing fitting. Ya. Ada yang menemukan lagi yang lain bagian deret penjelas? Tidak. Terima kasih, bagus. Bagus sekali ya. Kita lanjut ke bagian kesimpulan. Apa lagi? Kesimpulan, seri lagi, silakan. Rangkaian listrik seri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita menggunakan rangkaian listrik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling penting adalah kita senantiasa menggunakan secara bijaksana, yaitu menggunakan listrik secara hemat. Karena hemat listrik hemat biaya. Ya, jadi terdapat pada akhir teks atau pada bagian penutup, itulah bagian kesimpulan. Bagus sekali, Sri. Terima kasih ya. Yang lain Ya. bagaimana? Sudah? Sri, lagi ada jawaban lagi? Mau jawab, Sri? Atau terpencet? Telah pencet, Oh Bu. iya, paham. Nah, ada pertanyaan mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam teks eksplanasi? Tidak. Ada, Bu. Mengerti? Tidak ada, Bu. Sudah bisa mengerti? Sudah, Bu. Analisis yang mana bagian pernyataan umum, deret penjelas, dan bagian kesimpulan? Jika sudah, sekarang kita lanjutkan ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari teks yang sudah kalian baca. Apa simpulannya, anak-anak? Siapa yang tahu? Seri lagi, silakan. Teks kesimpulan. Teks kesimpulan. Teks eksplanasi ilmiah terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Pernyataan umum yang terdapat pada bagian water. 2. Water penjelasan yang terdapat pada bagian tengah teks. 3. Simpulan yang terdapat pada bagian akhir teks. Terima kasih, Bu. Iya. Ya. Ada masih ada yang punya jawaban berbeda atau jawabannya sama dengan Gus? Tidak. Jawabannya sama? Tidak ada, Bu. Ya. Sama, Jadi- Bu. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian atau 3 komponen, yaitu yang pertama apa tadi anak-anak? Komponen yang pertama namanya Komponen bagian apa ya? Pertanyaan umum terdapat pernyataan, jangan pertanyaan. Pernyataan umum. Kemudian yang kedua, terus yang kedua deret penjelasan yang terdapat pada bagian teks. yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga bagian Simpulan. ya, simpulan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, sekarang coba kalian presentasikan. Tadi kan sudah membuat rangkaiannya. Nah, sekarang mari kita presentasikan
apa saja alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat rangkaian tadi. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan ini? Ayo, siapa yang mau? Sri lagi, silakan. Silakan Sri. Bahan yang diperlukan kabel. Fungsi kabel adalah pengantar listrik. Jumlah yang diperlukan adalah 1 meter. Baterai adalah fungsi sumber tenaga. Jumlah yang diperlukan adalah 2 buah. Terus, Fitting adalah fungsi tempat dudukan lampu. Jumlah yang diperlukan adalah 2 buah. Saklar fungsinya memutuskan atau menyambungkan arus listrik. Jumlah yang diperlukan 1 buah. Bola lampu fungsinya penerima atau pemancaran arus listrik. Jumlah yang diperlukan 2 buah. Isolasi. Fungsi isolasi adalah menempelkan bahan rangkaian atau jumlah yang diperlukan adalah 1 buah. ya, ada yang mungkin alat dan bahannya berbeda atau mungkin ada yang lebih, ada yang lain daripada yang dibacakan oleh Sri. Tidak. Semuanya kurang lebih sama ya. Ya, Bu. Nah, kalau begitu sekarang kita lanjut ke Alat yang digunakan nah ini. belum ada. Nah, tadi kalian sudah mencoba membuat rangkaian. Sebelum kita presentasikan laporannya, coba Ibu mau lihat dulu. Mau lihat salah satu rangkaian yang sudah kalian kerjakan. Coba tolong diperlihatkan rangkaian yang sudah dibuat. Bagus enggak? Enggak. Coba tolong Satya perlihatkan. Ini, Bu. Ya, sebentar ya, satu-satu ya. Nah, ini coba Satya Ibu mau lihat rangkaiannya. Mana lampunya Satya? Mau menyala ya? Satya menggunakan berapa lampu? 1 lampu, Bu. Ya, 1 lampu berarti 2 baterai. Nyalanya terang sekali lampu itu ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Satya. Berikutnya. Ya, silakan Sri, coba perlihatkan. Ini adalah rangkaian saat saya tekan saklarnya arus akan mengalir dari baterai menuju saklar. Arus mengalir menuju lampu sehingga lampu dapat menyala. Oh iya, terima kasih Sri sudah disertai dengan penjelasan ya. Coba tolong ditekan saklarnya. Saklarnya di mana Bu ya? Tolong ditekan. Satya matikan mikrofonnya. Coba Sri tolong ditekan saklarnya. Bagian mana saklarnya Bunda lihat? Oh iya. Coba tekan. Apakah menyala? Menyala, Bu. Keduanya menyala? Ya, Bu. Oh iya. Sri buat rangkaiannya sendiri atau dibantu oleh orang tua? Ada yang mendampingi? Orang tua. Oh, didampingi oleh orang tua. Ya, terima kasih ya. Nah, tadi beberapa temannya sudah mempresentasikan beberapa rangkaiannya. Sekarang kita lanjutkan ke laporannya. Mari kita bahas laporan yang sudah kalian buat. Siapa yang mau
mempresentasikan laporan sederhana. Selain Sri, yang lain coba. Laporan sederhana tentang rangkaiannya. Membuat rangkaian listrik seri. Satya, tolong. Membuat rangkaian listrik seri. Isi dari awal, Satya, dari awal. Nama percobaan. Membuat rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan. Mengetahui bagaimana aliran listrik pada rangkaian. Alat gunting, obeng, bahan saklar, baterai, kabel, fitting, bola lampu, isolasi, kardus. Langkah kerja. 1. Siapkan kabel, baterai, saklar, fitting, bola lampu, dan kardus. 2. Susun baterai pada kardus sesuai kutubnya. 3. Rakit kabel, saklar, dan baterai pada kutubnya. 4. Berikan isolasi pada kabel yang disambung pada Bukannya selotip ya, Bu? lampu kuat. 5. Pasang bola pada masing-masing fitting. Kesimpulan, lampu dapat menyala karena pada saat saklar dihidupkan, listrik yang tersimpan pada baterai mengalir menuju ke saklar, lalu menuju bola lampu. Yang lain, silakan. Terima kasih ya Satya, laporannya sudah lengkap. Dengan nanti membacanya lebih sering dilatih ya, biar nggak apa ya. Yang lain, siapa yang mau? Yang lain silakan. Walaupun sama jawabannya nggak apa ya. Ayo. Sri, silakan. Nama percobaan membuat rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan mengetahui bagaimana aliran listrik pada rangkaian. Jawabannya sama nggak? Alat gunting, obeng, bahan saklar, baterai, kabel, fitting, bola lampu, isolasi, kardus. Langkah kerja: siapkan kabel, baterai, saklar, fitting, bola lampu, dan kardus. Susun baterai pada kabel sesuai kutubnya. Rakit kabel, saklar, dan baterai pada kutubnya. Berikan isolasi pada kabel yang disambungkan pada fitting lampu yang kuat. Pasang bola lampu pada masing-masing fitting. Kesimpulannya, lampu dapat menyala karena pada saat saklar dihidupkan, listrik yang tersimpan pada baterai mengalir menuju saklar lalu bola lampu. Ya, terima kasih Sri. Yang lain masih ada yang mau menanggapi?
Bagus, Tugus silakan. Kalau jawaban yang sama boleh nggak Bu? Boleh, Tugus. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan pembuatan rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan mengetahui bagaimana aliran listrik pada rangkaian Rangkaian seri. Coba Tugus ulang dari awal, Tugus. ya Bu. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan mengetahui bagaimana aliran listrik pada rangkaian apa itu Bu? Seri. Ya, Ulang, seri. ulang, biar Ibu bisa cut. Seri. Coba ulang dari awal. Ya Bu. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan mengetahui bagaimana aliran listrik pada rangkaian seri. Sekitar itu Bu. Saklar, baterai, kabel, fitting, bola lampu, Tugus bisa tolong diulang. isolasi. Bahan ya, bahan. Ini Ya, yang Bu. buat tulisan tak ada di buku soalnya. Ya ulang lagi sekali. Ya, Bu. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan mengetahui bagaimana aliran listrik pada rangkaian seri. Saklar, bahan saklar, baterai, kabel, fitting, bola lampu, isolasi, kardus. Alat, gunting sama obeng. Langkah kerja. 1. Siapkan kabel, baterai, saklar, fitting, bola lampu, dan kardus. 2. Susun baterai pada kardus sesuai kutubnya. 3. Rakit kabel, saklar, dan baterai pada kutubnya. 4. Berikan selotip atau isolasi pada kabel yang disambung pada fitting. Yang kuat. 5. Panjang bola pada masing-masing fitting. Kesimpulan, lampu dapat menyala karena pada saklar dihidupkan. Listrik yang tersimpan pada baterai mengalir menuju saklar, lalu menuju bola lampu. Terima kasih Bu. Itu saja Bu. Ya, terima kasih ya Tugus. Ya Bu, maaf ribet tadi Bu. Sudah, nah sudah semua ya buat laporan percobaan ya. Ada yang bagiannya masih belum terisi pada laporan percobaannya. Bagus, mau jawab? Ibu, Ya, silakan. nama percobaannya adalah membuat rangkaian listrik seri. Ya, Tujuan percobaannya mengetahui bagaimana aliran listrik pada rangkaian. Bahan-bahannya saklar, baterai, kabel, fitting, bola lampu, isolasi, kardus. Alatnya gunting, obeng. Langkah kerjanya: 1. Siapkan kabel, baterai, saklar, fitting, bola lampu, kardus. 2. Susun baterai pada kardus sesuai kutubnya. 3. Rakit kabel saklar dan baterai pada kutubnya.
4. Berikan selotip atau isolasi pada kabel yang disambung pada fitting lampu kuat. 5. Pasang bola pada masing-masing fitting. Kesimpulan, lampu dapat menyala karena pada saat saklar dihidupkan, listrik yang tersimpan pada baterai mengalir menuju saklar bola lampu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, bagus. Terima kasih ya anak-anak semua. Jadi laporannya sudah semua lengkap ya, sangat bagus. Kita lanjut ke bagian, nah ini. Tadi kalian sudah melakukan atau mencoba untuk membuat rangkaian listrik. Nah, semua lampunya mau menyala tadi? Bagaimana lampu pada rangkaiannya semua mau menyala? Semua bisa, Bu. Ya, ada yang kesulitan Menyala, Bu. menyala Bu. pada bagian yang Semua bisa, Bu. Nyala, Bu. Jika sudah semua mau menyala, sekarang coba kalian analisis bagian-bagian yang terdapat dalam rangkaian seri beserta fungsinya. Ada apa saja tadi dalam rangkaian seri? Bagian-bagiannya? Ayo. Nah, silakan. Bagian-bagian yang terdapat pada rangkaian seri. Silakan. Bagian-bagian yang terdapat pada rangkaian seri, ayo, siapa yang mau menjawab? Bagus, silakan. Baterai berfungsi sebagai sumber tenaga. Terus, Fitting berfungsi sebagai dudukan lampu. Kabel berfungsi untuk menghantarkan listrik. Lalu saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. ya, terima kasih, bagus, sangat bagus ya. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Ada yang punya jawaban yang Tidak, Bu. semua jawabannya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Kalau sama, berarti bisa kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perjalanan arus. Bagaimanakah perjalanan arus listrik pada rangkaian seri? Sekarang kita lanjut untuk memerinci proses perjalanan arus yang terjadi pada rangkaian seri dan ya, Sri, silakan. Proses arus listrik dalam keadaan normal, lampu dalam rangkaian mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai Ibu potong ya, Sri. Udah pakai headset itu. Udah pakai headset. Pakai headsetnya biar nggak menguing. Proses terjadi arus listrik dalam keadaan normal, lampu dalam rangka mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu hingga lampu dalam rangkaian dapat menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Maka lampu akan ikut mati pula. Ya. Ya, terima kasih Sri. Yang lain punya jawaban?
Ada yang punya jawaban yang berbeda? Enggak, Bu. Semuanya sama, Bu. Ini sama. Nah, sekarang kita bahas lagi satu. Kenapa di awal masalah yang tadi itu korsleting listrik itu bagaimana cara untuk mengatasi korsleting itu? Nah, siapa yang punya jawaban? Bagaimanakah caranya? Mengapa korsleting listrik itu bisa terjadi dan bagaimana caranya untuk mengatasi? Ayo yang lain dulu ya, seri sudah terlalu sering. Yang lain dulu, ayo. Bagus Dipa, silakan. Cara mencegah memasang komponen rangkaian dengan benar. 2. Mematikan lampu saat tidak digunakan. 3. Jauhkan dari sumber percikan air. Itu saja, Bu. Nah, ada yang lain mengenai korsleting? Sama, Bu. Sama. Ya, jadi kita tadi sudah kita bahas ya, korsleting itu terjadi karena Karena adanya korsleting arus listrik. itu terjadi karena adanya Hubungan singkat arus listrik. ya, hubungan singkat arus listrik. Cara mencegahnya tadi sudah dikatakan oleh Bagus Dipa. Yang lain, ayo, ada yang mau menjawab? Masih ada yang mau menjawab? Jawaban sama, Bu. Jawabannya sama. Jawabannya juga sama, Bu. Ya. Nah, beri tepuk tangan dulu ya untuk kalian semua ya. Sudah sangat semangat dalam pembelajaran. Nah, masih semangat? Sih. Nah, ya, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang Ibu berikan kalian kuis. Link kuis sudah Ibu bagikan di WA group. Silakan cek WA grupnya dan buka kuisnya lalu kerjakan ya. Semua ketemu dengan sudah semua mau terbuka anak-anak? Bagaimana? Sudah terbuka kuisnya? Sudah, Bu. Nah, silakan dijawab kalau sudah. Ingat isi subjek itu nama kalian, ingat isi nama masing-masing. Kuis saya nggak mau terbuka, Bu. Oh, Eka itu RAM-nya kecil, Eka, enggak apa Eka? RAM HP-nya itu berarti nggak cukup untuk ini membuka aplikasi Padletnya. Ya. Kok belum ada yang isi jawaban? Belum mau terbuka ya? Gimana Padletnya? Sudah terbuka belum? Seri udah terbuka? Sudah, Bu. Kalau sudah Baru dijawab isi ya. jawaban, Bu. Dijawab ya kalau sudah terbuka. Iya, Bu.
Belum ada yang isi jawaban ya? Saya lagi ngetik, Oh Bu. gitu. Ketik, Bu. Ya, nah. Satya sudah. Yang pertama, kalian lakukan analisis komponen 3 struktur teks eksplanasi. Pertanyaan umum, deret penjelas, kesimpulan. Ini siapa yang punya jawaban? Nggak isi nama. Oh bukan. Oh sebentar. Dari Satya, siapkan 1 kabel, 2 saklar, 2 baterai. Betulkah itu termasuk komponen teks eksplanasi? Nah, Kayaknya. itu bagian namanya bagian deret penjelas. Jadi Satya salah ya. Yang betul dapat 10 ya. Satya 0, Satya 10. Bagus. Pertanyaan. Pernyataan yang betul, jangan pertanyaan ya. Nah, ini bagus dapat 5 karena salah buat Kalta. Tugus juga salah 0. Seri 10, Geari 10. Ingat sendiri ya skornya masing-masing ya. Yang berikutnya kalian lakukan analisis 3 alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat rangkaian. Seri kolasi itu apa? Isolasi maksudnya ya? Isolasi, gunting dan obeng. Nah, terima. Karena kurang hati-hati. Geari, gusting, obeng. Ini juga 5. Jawabannya kurang dan salah juga ya. Gunting. Ya, gunting, gusting. Baterai, kabel, saklar, fitting lampu, isolasi. Nah, ini lengkap sekali. Satya 10. Bagus juga 10. Tugas 5. Digunakan kolasi. Ini salah, kolasinya 5. Seri sudah tadi ya. Satya juga sudah. Yang Geari tak buat, buat. Yang ini fungsi kabel. Nah, Geari 10, Seri 10, Satya 10, Tugas 10. Ini bagus tak buat jawaban ya. Nah, silakan hitung
hitung skor kalian masing-masing. Seri berapa skornya? 40, Bu. Pertanyaan cuma 3 kok 40 di mana dapat? Tak 25 ya? Yang Seri 25. Bagus berapa skornya? Hitung tak? Enggak, Bu. Hitung. Jadi siapa dong yang menang dalam kuis ini ya? yang pertanyaan di yang tengah itu saya 2 jawab. Ya itu dah. Seri 5. G Ari jawab semua ya. G Ari juga 25. Nggak ada yang menang ya, karena semua jawabannya ada yang salah ya. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut bagian. Nah, kita sudah melewati satu rangkaian pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Membuat rangkaian seri. Membuat rangkaian seri. Berhasil membuatnya? Berhasil, Bu. Kemudian, Bu. selain membuat rangkaian seri, apa lagi? Apalagi yang kita pelajari? Menjawab kuis, Bu. Jawab kuis. Lagi? Kuis. Lagi ya? Membuat rangkaian listrik. Ya, selain membuat rangkaian listrik, jawab kuis apa lagi? Teks eksplanasi. Ya, bagus sekali. Teks eksplanasi ilmiah. Nah, bagian yang paling kalian senangi bagian yang mana? Eksplanasi ilmiah, Bu. Eksplanasi. Ada yang lain? Rangkaian listrik. Membuat rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Ya. Nah, dari materi ini, materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada nggak yang kalian masih belum paham atau ingin tanyakan lagi atau perlu kita bahas lagi? Ada? Tidak. Ada, Bu. Tidak, Bu. Kalau sudah semua mengerti, mari kita lanjutkan ke penilaian. Jadi di WA grup kalian, Ibu sudah cantumkan semua link penilaian ya. Nah, ini untuk penilaian kognitif kalian. Ada lagi 2 yang harus kalian kerjakan. Itu penilaian sosial, penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Linknya sudah Ibu cantumkan di situ di bagian di WA grupnya ya. Nanti silakan dicari, kemudian klik dan jawab Google Form-nya. Kalau untuk sosial dan spiritual itu checklist. Jawab iya jika iya, jawab tidak jika tidak. Nah, ini boleh dikerjakan nanti ya setelah kalian istirahat, makan, kerjakan penilaian tema 3 subtema 1. Ibu tunggu sampai pukul berapa kesepakatannya? Pukul 5 sore ya. Ya, Bu. Pukul 5 sore, Bu. Ada pertanyaan mengenai penilaiannya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Jika tidak, sekarang kita lanjutkan ke prokes 5. Sebentar ya. Maaf ya, Ibu ada trouble sedikit. Kita lanjut ya. Nah, Ya, Bu. Bu. sebelum mengakhiri, Ya, Bu. sebelum mengakhiri, Ibu tetap ingatkan kalian untuk tentang semua tetap sehat. Sudah semua melaksanakan 5M? Sudah, Bu. Jika sudah, sebelum menutup pembelajaran, nah, Ibu untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari tema 3, masih subtema 1, pembelajaran 2 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang
sebelum mengakhiri Besok meet lagi, Bu. enggak ya, enggak. Nanti tanyakan pas ini aja ya, pas selesai direkam ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu ibu minta tolong untuk memimpin ya. Ayo, ya bagus. Tugas silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tugus. Nah, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih ya. Setelah ini kalian boleh keluar dari Google Meet, boleh istirahat dan kerjakan evaluasinya. Terima kasih ya, boleh meninggalkan room meeting ya. Japrama Santi, Om Santi, 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 Om. Santi.